Masak santan gori hasil metik di pohon sendiri. Hai Mak, Assalamualaikum. Ketemu lagi di video receh aku. Aduh, udah lihat kan nih buah nangka aku ataupun gori ya Mak. Kalau masih muda aku tuh nyebutnya gori. Nah jadi ceritanya aku mau masak santan gori atau sayur santan nangka muda. Ini tuh aku udah lama banget nggak masak santan nangka sendiri ya Mak. Karena keseringan rewang di tetangga, kalau pulang itu pasti dibawain sayur santan nangka atau sayur santan gori ini. Jadi aku nggak pengen masak sendiri waktu itu. Nah ini karena udah lama nggak makan sayur gori, jadi aku masak sendiri deh. Untuk gorinya aku metiknya cukup di depan rumah aja. Ini aku tanam di halaman rumah aku ya Mak. Kalau tadi aku metiknya di pagi hari, nah ini tuh sekitar jam 2 siang aku kupas untuk gorinya. Aku potongin kecil-kecil kayak gini, nanti tuh biar enak masaknya ya Mak. Setelah selesai aku potong-potong, ini untuk kulitnya mau aku bersihin dulu, lalu aku buang ke tempat sampah. Cuacanya cerah banget ya Mak. Gimana nih cuaca di tempat kalian? Nah ini aku udah rebus air dan udah mendidih. Waktunya untuk aku rebus gorinya sebelum dimasak supaya getah-getahnya hilang ya Mak. Dan untuk airnya tadi udah aku kasih garam dan juga minyak sayur. Kenapa aku kasih minyak sayur di airnya? Nah ini salah satu tips dari aku ya Mak, kalau mau ngerebus nangka itu kenapa dikasih minyak sayur, supaya nanti getah-getahnya itu nggak lengket di panci, dan waktu kita nyuci pancinya atau ngebersihinnya itu mudah, dia tuh nggak lengket, bakalan mudah dan gampang banget bersihnya. Coba deh kalau nggak percaya, ini salah satu kebiasaan aku juga. Oke lanjut. Nah ini untuk videonya aku lanjutin keesokan harinya, lanjut buat masak sayur gorinya. Jadi di video sebelumnya itu nggak langsung aku masak ya Mak, aku masukin kulkas dulu karena udah kesorean. Nah ini keesokan harinya baru deh aku mulai masak. Kalau menurutku ya sayur gori itu cocoknya emang pakai ikan asin ya Mak, tapi tidak untuk Mas Bojo, makanya aku gorengin ikan juga, bukan ikan asin tapi ikan kali. Oke lanjut, nunggu untuk ikannya tadi digoreng sampai mateng. Ini aku mau nyambi buat ngulek bumbunya. Untuk pertama bumbunya itu aku pakai ketumbar dihalusin, kemudian lanjut ku tambahkan 4 butir kemiri diulek halus juga, lalu aku tambahkan juga cabe, ada bawang putih dan kunyit yang udah direbus. Kenapa direbus? Ya biar nguleknya jauh lebih mudah dan lebih cepet. Ngulek bumbunya sudah, aku lanjutkan buat iris bawang merah. Nah kalau untuk bawang merahnya itu aku iris ya Mak, tapi ini opsional sih, suka-suka aja. Kalau yang hobinya diulek ya nggak apa-apa. Oke lanjut. Nah ini dia untuk ikannya tadi udah mateng, waktunya buat diangkat, hampir aja gosong ya Mak. Oke lanjut, ini aku udah gongsreng bumbu aja, tambahin bumbu pengharum, daun salam, laos dan juga serai biar makin sedap. Kemudian aku siapin panci, dan untuk nangka atau gori yang udah aku rebus aku pindahin ke panci. Nah ini bumbunya juga udah mateng, aku tuangin sekalian. Oke lanjut, ini tadi untuk kelapanya aku minta tolong parutin sama Mas Bojo. Nah ini waktunya aku buat peres santannya, aku tuangin sekalian di sayur gorinya ini. Nyalakan kompor, nggak lupa tambahkan perbumbuan, garam, penyedap dan juga gula pasir biar makin sedap. Jadi dari awal masak tuh sebenarnya mati listrik ya Mak, dan mau marut kelapa juga nunggu listriknya nyala karena marutnya itu pakai mesin. Nah baru deh setelah listriknya nyala lagi diparut kelapanya baru bisa ngasih santannya. Harusnya udah mateng dari tadi sih Mak, cuman ya agak kesiangan gara-gara nunggu listriknya nyala. Kebetulan aku punya satu kaleng sarden kecil, aku campurin sekalian. Tapi percaya deh Mak, ini tuh bikin sayurnya jadi tambah enak menurutku ya. Singkat cerita, ini sayurnya udah mateng. Jangan lupa dikoreksi rasa. Matikan kompor dan tambahkan bawang goreng biar makin sedap. Dan tara, ini dia masakan sederhana santan gori ala aku. Oke Mak, sekian dulu untuk video receh aku kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video receh aku berikutnya. Matur thank you.